Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi dengan NIM 41423010002. Jadi di hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yaitu Automasi Industri, yaitu dengan dosen mata kuliah Pak Ahmad Wahyudani STMT. Jadi di hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar 2 atau RTM 2. Oke, kita buka terlebih dahulu. Yang ini udah saya bikin juga. Jadi terkait dengan tugas besar 2 ini yaitu simulasi PLC dan HMI. Oke, yaitu mahasiswa mengerjakan soal masing-masing, tidak berkelompok, dan mengerjakan dengan menggunakan software atau aplikasi CX Programmer dan juga CX Designer. Tugas dikerjakan secara individu. Untuk pertanyaan satu yaitu membuat pintu garasi. Buatlah simulasi pintu garasi otomatis dengan CX Designer. Untuk laddernya nanti menggunakan CX Programmer, yaitu poinnya mobil datang mendekat ke garasi. Ada 3 poin, dan mobil mau keluar garasi. Ada 3 poin juga. Untuk penjelasan poin ini nanti akan saya jelaskan setelah saya menyelesaikan ladder diagramnya. Oke, pertama-tama kita bikin terlebih dahulu pertanyaan satu ini, yaitu membuat pintu garasi. Oke, langsung saja kita buka aplikasi CX Programmer-nya. Namanya bebas, kita klik simulasi saja. Dan untuk device tab-nya kita pilih yang CP1L. Oke. Jadi untuk yang pertama ini kita pasang yang ladder NO ya, atau normally open. LD address 000. Untuk namanya itu sensor 1. Terus dipasang keep untuk sebagai outputnya itu dengan address 6.00. Untuk namanya itu pintu buka. Terus di jumper dengan atau di paralel ya, dengan LD juga dengan address 003 sensor 3 di paralel. Lalu kita masuk di sini dulu, kita pasang yang NO, addressnya 002 atau 0.02, namanya itu sensor 2. Sensor 2. Terus dipasang di DIFD. DIFD ini nanti fungsinya akan mengubah gitu. Mengubah apa? Mengubah yang NO ini menjadi seperti kapasitor gitu ya. Sepertinya di sini saja kita pasang DIFD 601 untuk punya namanya sensor 2. Oke, selanjutnya di sini kita pasang jadi fungsi DFID itu untuk mengubah yang NO itu menjadi seperti ini ya. Seperti ini. Dia seperti ada kapasitornya ya. Oke, di sininya kita pasang yang NC untuk addressnya itu 002 atau 0.02, namanya sensor 2. Oke, sininya limit switch-nya ya. Limit switch-nya itu LD juga, addressnya 0.01, nama LS1. Oke, sini kita jumper, sini kita hubungkan ke bagian itunya ya, bagian bawahnya ya. Oke, selanjutnya di sini langsung aja kita
jumper ke DFID-nya, lalu di kolom ketiga atau di nomor 2 ini kita pasang yang sama seperti ini, kita pasang di sini dengan nama itu kan NO ya, NO 601 sensor 2. Sininya kita pasang yang NC addressnya 6.02, namanya itu pintu membuka. Oke, terus outputnya itu 6.03. Oke, dikosongkan saja name-nya, terus di sininya NO 6.03, lalu dijumperkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke baris keempat ya. Baris keempat, oke, di sini kita pasang yang LD atau NO, addressnya 6.03, name-nya nggak perlu, dan di bawahnya kita pasang LS atau limit switch-nya, LD juga 0.01. Lalu jangan lupa kita pasang tip ya. Tip 6.02, namanya pintu membuka. Nah, sepertinya ininya jangan kita hapus saja. Oke, ininya kita jumper ke atas ya. Kita copy aja ininya, kita pastekan, kita jumper. Oke, di bagian sini kita pasang yang limit switch 2 ya. Limit switch 2, addressnya 0,04, LS2, lalu kita pasang NC-nya, addressnya 0,02, namanya sensor 2. Lalu kita hubungkan atau kita jumper ke bagian bawahnya ya. Oke, selanjutnya di sini kita pasang yang tadi, yang sensor 2 itu ya, yang ada kapasitor tadi ya. Sensor 2. Lalu di sini di jumper. Oke, selanjutnya di bawah ini adalah bagian output indikatornya ya. LD, addressnya itu 6.00, pintu buka, dan outputnya itu adalah addressnya 10.00 dengan nama pintu membuka. Oke, selanjutnya di bawah sini LD, addressnya 6.02, pintu membuka ya, dan outputnya itu adalah pintu menutup. Oke, jadi ladder diagramnya sudah selesai. Marilah kita jalankan terlebih dahulu. Oke, jadi untuk menjalankan ada tulisan running ya. Oke, marilah kita implementasikan terkait dengan poin-poin tersebut gitu. Poin yang pertama, kita bagian mobil datang mendekat ke garasi. Sensor 1 mendeteksi mobil yang dikenal, pintu bergerak. Sensor 1 pintu bergerak. Pintu bergerak itu maksudnya pintu membuka ya. Terus membuka limit switch 1 on. Atau sensor 2 berubah menjadi high limit 1 on. Limit 1 on. Nah, pintu akan menutup.
Oke, yang B itu selama mobil bergerak masuk melewati pintu garasi, maka sensor 2 menjadi high. Bergerak maka sensor 2 menjadi high. Berarti ini kita matikan terlebih dahulu, 2 menjadi high. Nah, kan mobil masuk ya, pintu masih terbuka, mobil masuk. Sensor 2 menjadi high. Setelah badan seluruh mobil masuk, oh, ininya kita aktifkan juga. Nah, maka dia akan terkunci ya. Nah, maka dia akan terkunci gitu. Ketika mobil itu masuk, maka pintu yang belakang itu akan tertutup gitu. Dan sensor 2 ini akan aktif ya, menutupi si jalur pintu tersebut. Lalu di poin yang C ini, setelah sensor 2 low, atau limit switch 1 on, sensor 2 low, atau limit switch 1 on, maka pintu bergerak menutup gitu. Dan pintunya udah tertutup gitu. Berarti udah benar ya untuk poin yang mobil datang ke garasi ini. Oke, untuk yang bagian mobil mau keluar garasi, yang pertama itu yaitu sensor 3 mendeteksi mobil. Ini kita matikan dulu supaya ke reset ulang. Kita jalankan lagi. Oke, di poin ketiga ini sensor 3 mendeteksi mobil hidup. Sensor 3. Sensor 3. Ini kok sensor? Sebentar, kita ganti dulu tulisannya. Sensor seharusnya. Sensor. Oke. Kita jalankan. Sensor 3 mendeteksi mobil hidup. Maka pintu bergerak membuka sampai limit switch 1 on. Pintu terbuka ya, benar pintu terbuka, pintu bergerak. Ini maksudnya pintu terbuka ya. Membuka sampai limit switch 1 on, sampai limit switch 1 on. Nah, dia akan mengaktifkan si ini ya. Si ini akan di sini dia, lalu satuan atau sensor 2 berubah dari high menjadi low. Sensor 2 berubah menjadi high menjadi low ya dia. Oke, betul. Lalu di poin B, mobil bergerak keluar melewati pintu garasi. Kalau bergerak keluar kan ini mobil udah bener ya ininya yang bagian sini ya. Eh, Mobil bergerak keluar, maka sensor 2 statusnya akan high. Mobil bergerak keluar berarti di sini ya. Nah, ini kan diaktifkan jadi high ya dia. Setelah mobil seluruh badan berada di luar garasi, maka sensor 2 berubah menjadi low. Sensor 2 berubah menjadi low. Kemudian aja kita matikan. Oke, setelah sensor 2 low atau limit switch 1 on, setelah sensor 2 low atau limit switch 1 on, ini udah on, maka pintu bergerak menutup sampai limit switch 1 on. Sampai limit switch 2 on. Nah, ini kan terus bergerak ya, maka ini akan on gitu. Nah, maka di sini akan on. Matikan saja. Jadi untuk bagian atas ini, sepertinya ini di bagian yang mobil datang mendekat garasi dan di sisi bawahnya adalah bagian yang mobil mau keluar garasi. Di sini saling berhubungan ya antara poin-poin tersebut gitu. Jadi untuk laddernya itu sudah sesuai ya. Tergantung kita menafsirkan uh, isian dari poin-poin ini itu bagaimana gitu. Oke, selanjutnya yaitu membuat CX tampilannya ya menggunakan CX Designer. Oke, kita buka CX Designernya.
Oke, kita klik new project, simulasi. Oke, jadi yang pertama itu kita pasang ini dulu ya, latar belakangnya dulu ya. Kita pilih label, namanya itu garasi aja ya, simulasi garasi. Garasi. Jangan lupa atributnya yang ini aja. Ini. Oke. Lalu kita letakkan di atas dan di tengah simulasi garasi gitu. Kalau untuk push button ada 3 ya. Push button ada 3 atau sensornya ada 3 dan juga limit switch-nya ada 2. Sebentar, PB-nya. Oke, kita pilih di sini switches, lalu sisau ini aja kita pilih dan juga yang ini. Oke, ini sensornya ya. Oke, kita letakkan di sini. Kayaknya kurang panjang ya. Oke, kita panjangkan. Kita rapikan dulu. Oke, ini sensornya. Lalu limit switch-nya kan ada 2 ya. LS tadi ya. LS tadi ada 2. Ini nanti kita copy. Kita ganti sisau 2 ya. Bukan sisau, horizontal. Oke. Oke. Ininya sudah, selanjutnya outputnya itu lampu ya. Mungkin kita pilih yang ini ya. Karena lampu kita pasang lamps. Kita pilih yang octagon aja. Hijau merah aja ya. Untuk ini yang buka, ini yang mati nanti ya. Hijau dan juga merah. Oke. Ini sudah ya. Oke, langsung saja kita pasang label namanya dulu ya. Label ini itu open ya atau membuka ya. Kita sesuaikan saja pintu membuka, pintu menutup. Label pintu membuka. Kita klik OK. Mungkin kita rapikan dulu. Nah, ini di tengah ya. Tengah tulisannya mungkin kita percantik dulu. Pintu membuka. Yang sebelahnya pintu menutup. Pintu menutup. Oke. Terus di bawahnya ini adalah sensor 1 ya. Sensor 1.
sebelahnya ini sensor 2, dan yang di sebelahnya lagi adalah sensor 3. Oke, sensor 3. It's saya turunkan ini sepertinya, kita naikkan. Oke, ini diturunkan dan ini juga diturun. Oke, oke, yang setelah itu di bawahnya limit switch-nya jangan lupa kita pasang. Limit switch aja atau LS aja ya, LS 1. Ini aja tutor. Ya di sini aja. Ini yang sebelah kanan ini LS2-nya. Oke. Oke, jadi untuk tampilannya itu seperti ini. Ini udah ini ya, udah sesuai ya. Selanjutnya yaitu kita pasang address-nya ya. Sensor 1 address 0.00 udah betul. Sensor 2 address-nya 0.02. 0.02. Sensor 3 itu address-nya 0.03. Oke, limit switch-nya 0.01. Sebentar. Oh ya bener ya. Di sini 0.01. Dan di LS2-nya 0.04. Oke. Selanjutnya di pintu membuka 10.00 ya. Dan 10.01 H. Oke, sudah. Selanjutnya langsung saja kita aktifkan antara si CX Programmer dan juga CX Designer-nya. Oke, ini udah aktif. Ininya juga kita aktifkan. Kita tunggu beberapa saat. Untuk tampilan keaktifannya akan muncul widget ya. Oke, sudah muncul widget. Oke, langsung saja apakah tombol ini berfungsi dengan baik gitu. Ini untuk mengetahui fungsinya ya. Nah, berfungsi, sensor 2-nya berfungsi, sensor 3-nya berfungsi. Ini tuh outputnya dari bawah ya. Nah, dari si ini ya, keaktifkan si ini ya. Untuk LS-nya apakah berfungsi? LS. Nah, berfungsi. Nah, juga berfungsi. Berarti untuk uh, bagian si CX designer atau tampilan ini sudah ini ya, sudah diterapkan dan sudah sesuai ya terkait dengan ladder yang akan dijalankan itu atau inputannya. Oke, kita silang dulu. Oke, oke, selanjutnya yaitu ya, kita masuk ke
persoalan kedua ya. Oke, kita lanjut lagi di pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan kedua, mesin cuci otomatis. Jadi jelasannya buatlah simulasi mesin cuci otomatis dengan CX Designer. Pastinya menggunakan CX Programmer juga. Ininya seperti ini. Untuk poinnya ada F sampai F poinnya. Untuk penjelasan poinnya ini nanti akan saya jelaskan setelah saya selesai bikin ladder diagramnya ya. Oke, langsung saja kita buka aplikasi CX Programmer-nya. Kita klik new aja. Oke, namanya simulasi saja. Device tab-nya CP1L. Oke. Oke, langsung saja kita bikin ladder diagramnya. LD addressnya 00.000, namanya PB star. Oke, jangan lupa pasang kitnya, addressnya 6.00, namanya itu IR star infrared. Ini LD 0.01, namanya itu PB stop. Lalu dijumperkan, dan di sini kita pasang yang NO, addressnya 6.00, IR star. Oke, setelah itu kita pasang yang secondnya ya, P underscore 1S. Nah, oke, sininya kita pasang yang NC. C quadruple 0, namanya CNT buzzer. Oke, dan jangan lupa outputnya kita pasang 100.00 dengan nama buzzer. Oke, di bagian sini kita pasang CNT quadruple 0, lalu kita kasih pagar 4. CNT itu counter ya, menghitung sampai 4 kali ya. Ini kita hapus dulu. Kita pasang jumper di bagian sini. Di bagian sini. Selanjutnya di bagian sini horizontal dengan itunya, dengan outputnya kita pasang LD 0.01 PB stop, lalu kita jumperkan. Oke, selanjutnya di bagian bawah, sininya di dua ini kita pasang LD lagi dengan address 6.00, namanya itu PIR start, dan di sebelahnya LD lagi C 0 dengan nama CNT buzzer, dan outputnya itu dengan address 100.01 dan juga namanya itu motor conveyor. Oke, di sininya outputnya itu addressnya 100.02, namanya spray. Oke, selanjutnya di bagian sini LD addressnya 0.02, namanya itu sensor PDD. Oke, di sininya atau di outputnya kita pasang DFI
FIU udah bener. Selanjutnya addressnya itu sebentar. Addressnya itu 6.01 dan untuk namanya itu IR detect, infrared mendeteksi. Dan di sininya sama seperti di atas, DIFU juga. Untuk ininya addressnya 6.02 dan namanya itu IR finish. Oke. Nah, ntar, oh ya di bagian sini kita jangan lupa pasang outputnya ya. Outputnya itu sebentar. Output addressnya itu 100.5.05. Namanya itu lampu VDD. Oke. Selanjutnya di sini di keempat ini kita pasang IR dengan address 6.00 IR starnya. Terus di sini kita pasang IR detect-nya ya. Addressnya 6.01 IR detect. Dia akan otomatis ada bagian seperti kapasitor ini ya. Soalnya udah dipasang DIFU-nya ya. Terus di sini dulu kita pasang LD addressnya 100.03 dengan nama Embras motor brush. Ini di jumper. Ini kita pasang LD note ya, LD note saya lupa, LD note 6.02 dengan nama IR finish. Nah, tadi kebalik ya, seharusnya LD note ya. Lalu outputnya itu 100.03 Embrush. Dan di bagian 5 ini kita pasang yang LD 6.02 namanya IR finish. Di bagian bawah ini di paralel dengan lamp fishnya ya. Lamp finish. LD note 0.01 dengan nama PB stop. Terus PB starnya kita pasang LD note 0.00 PB start. Dan outputnya itu 100.04 dengan nama lamp finish. Masang di sininya jangan lupa ketinggalan IR finishnya ya. LD 6.02 dengan nama IR finish, lalu di paralel dan di bagian sininya juga dipasang IR finish 6.02 IR finish di paralel. Oke. Ini kenapa di akhir gitu? Soalnya kan kita bikin ini dulu. Setelah bikin ini baru bikin ini. Dan juga bikin ini. Oke, kita jalankan. Oke, sepertinya tidak ada kesalahan. Oke, seperti yang sebelumnya saya bilang, maka saya akan menjelaskan poin-poin tersebut dengan ladder yang telah saya bikin. Jika tombol start ditekan, maka spray valve akan terbuka. Spray valve mana ya? Spray valve akan terbuka gitu.
Oke, motor conveyor aktif menggerakkan mobil masuk ke mesin. Nah, conveyor ini adalah penggerak ya, seperti di industri tersebut. Jadi conveyor ini eh, untuk mobil ya, untuk menggerakkan mobil tersebut gitu, supaya bergerak. Kalau yang di industri kan menggerakkan barang ya. Terus setelah mobil itu masuk, sensor mendeteksi adanya mobil, brush motor aktif. Brush motor, brush motor aktif. Ini ya, sebentar. Setelah mobil, sensor mendeteksi, sensornya dideteksi dulu, ini harus aktif dulu ya. Nah, brush tersebut akan aktif gitu. Dan brush motor berhenti jika mobil sudah keluar. Brush motor berhenti jika mobil sudah keluar. Ini karena dia sudah keluar, maka dia tidak akan kedetek. Dia tidak akan kedetek gitu. Seperti yang sebelumnya, dia tidak akan kedetek. Dan brush akan mati. Dan jika tombol stop ditekan, maka conveyor akan stop. Dan jika ini ditekan, maka conveyor akan stop. Conveyor akan stop. Oke, jadi seperti itu ya, sudah sesuai gitu terkait dengan poin-poin tersebut gitu. Oke, selanjutnya yaitu mengimplementasikan terkait dengan ladder diagram ini menggunakan CX Programmer tadi ya. Oke, langsung saja kita buka aplikasi CX Programmer-nya, CX Designer-nya ya. Designer yaitu mendesain ya. File, new, simulasi. Oke, pertama-tama kita berikan label dulu. Label untuk namanya itu uh, mesin cuci otomatis ya. Mesin cuci otomatis, yang dicuci itu mobilnya ya. Oke, untuk teksnya jangan lupa oke, ini letakkan di atas dan juga ini di tengah, mesin cuci otomatis. Oke, jadi di sini ada untuk tombolnya itu ada tiga ya, PB start, PB stop, dan juga sensor tadi ya, sensor. Nih, sensor. Ini tuh ini ya, tombol ya. Oke, untuk tombolnya itu ada tiga. Langsung saja kita pasang TB-nya itu ada tiga ya. Ini tergantung selera ya untuk pengimplementasiannya ini. Mungkin kita pilih switches, switch, kita pilih yang ini aja ya, yang rectangle atau yang ini aja ya kita pilih. Kita pilih ngasal aja ya yang ini. Terus yang ini dan juga yang ini aja ya. Oke, kita rapikan dulu. Dan untuk namanya itu kita sesuaikan juga ya. Untuk namanya itu kita kasih label. Ini PB stop. Stop. Teks atributnya kita kasih ini.
Jangan lupa kita taruh di tengah. Ini dia di tengah. Yang ini di tengah. Oke. PB Start. Nah, di sini mungkin PB Start ya. PB Start. PB Start. Dan juga ini adalah sensornya ya, sensor VDD-nya ya. Sensor VDD. Oke, kita rapikan dulu. Oke, tombolnya sudah selesai ya. Selanjutnya yaitu tampilannya gitu. Tampilannya mungkin ini buzzer. Setelah itu ada motor conveyor, ada spray, ada lampu VDD, ada brush, ada lampu lamp finish. Udah banyak ya. 3, 4, 5, 6 ya. 6 ya, ada 6. Nah, jadi tampilannya itu ada 6 ya. Bit lamp. Ini kita pilih yang others. Terus yang ini conveyornya ya. Oke, ini conveyor. Ini conveyor. Buzzernya jangan lupa bit lamp. Oke, sepertinya pakai yang ini ya. Yang ini setelah itu general sebentar frame-nya ya. Oh ya, kita bikin 3 dimensi. Oke. Jadi kalau untuk tulisannya mungkin langsung di sini aja ya supaya lebih enak gitu. Atau pakai label aja ya supaya lebih cantik. Sini kita kasih buzzer. Buzzer. Ini conveyor. Conveyor. Terus ada motor conveyor. Motor conveyor sama aja gambarnya seperti ini. Geser dulu. Motor conveyor. Oke. Oke. Oke, setelah itu di sini. Setelah itu buzzer udah, motor conveyor udah, spraynya. Spray. Spray di sini kita pasang spraynya. Ke sini dulu ya. Copy, kita pastekan. Spray. SPRAY.
spraynya sudah. Selanjutnya yaitu uh, lampu VDD. Lampu VDD. Lampu VDD ini berarti ini ya, outputan dari si sensor VDD tersebut ya. Benar. Terus ada motor brush. Ini kita rapatkan dulu supaya pas 4 gitu. Nanti akan kita rapikan motor brush. Oke, pindahkan. Dan yang terakhir itu lem finish. Panjangkan aja dah. Lem finish. Lem atau lampu sama aja ya. Lem finish, oke. Kita rapikan dulu. Nih di sini. Oke. 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 Kan. Oke, ini juga kita geser ke sini dulu. Oke, sepertinya sudah. Selanjutnya yaitu kita pasang address-nya. Address-nya PB store-nya 0.00 sudah. PB store-nya 1. Oke, yang sensor VDD-nya 0.02. Oke, untuk push button-nya sudah selesai. Conveyor-nya conveyor itu motor conveyor ya. Conveyor-nya itu 0.01 100.01. Buzzer-nya itu 100.00. Kayaknya ini nggak ada dah. Ini kita pindahkan dulu. Kita pindahkan ke sini supaya motor conveyor-nya kelihatan lebih bagus ya. Ini kita ganti nama motor conveyor.
Oke, motor conveyor. Oke, sudah. Motor conveyornya kita kasih 100.01, buzzernya 100.00, spraynya 100.02, dan untuk lampu VDD-nya kita pasang 100.05. Dan untuk embrush-nya kita pasang 100.03. Dan lem finish-nya kita pasang 100.04. Oke, sepertinya udah semua, langsung saja kita jalankan kedua aplikasi tersebut. Apakah untuk CX Designer-nya sudah bisa diimplementasikan antara si CX Programmer-nya. Oke, kita start. Tampilannya dia akan muncul widget ya. Oke, sepertinya sudah bisa. Oke, kita pindahkan ke sini ya. Ke sini aja. Supaya bisa kelihatan gitu. Untuk PB Star-nya bisa aktif. PB Star-nya bisa aktif, PB Stop-nya bisa aktif juga. Untuk yang sensor PDD-nya bisa aktif juga. Oke. Selanjutnya kita lihat tampilan ini ya, tampilan outputnya ya. Conveyor. Sebentar, conveyor itu. Nah, tadi conveyor ada aktif ya. Nah, bisa dilihat conveyor akan aktif, di sini juga akan aktif itu. Spray-nya juga aktif. Jadi ini aja ya, untuk outputannya udah ada di sini, jadi kita sesuaikan aja ya, tergantung dengan poin-poin tersebut ya. Jadi untuk tombol kontrolnya itu udah ini ya, udah sesuai ya. Sensor VDD, PB start. Oke, sudah sesuai ya. Jadi untuk rangkaian ini, rangkaian CX Designer ini sudah ini ya, sudah benar ya. Oke, kita silang terlebih dahulu. Oke, kita silang dari sini saja. Oke, jadi untuk rangkaian yang di pertanyaan kedua ini terkait dengan uh, mesin cuci otomatis ini sudah benar ya. Tadi kan sudah saya jelaskan juga di poin ini di dalam ladder diagramnya. Terus yang bagian CX Designer-nya itu saya sudah jelaskan yang bagian uh, implementasikan antara si uh, CX CX Designer ke CX Programmer-nya gitu. Oke, untuk pertanyaan 2 sudah selesai. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Simulasi conveyor. Jadi yaitu untuk ininya detailnya seperti ini. Dan untuk poin-poinnya itu seperti ini ya. Salah satunya motor 3 selalu berputar memindahkan benda plat tembaga dan ruang penyimpanan ke conveyor 2. Untuk penjelasan prakteknya terkait poin-poin ini nanti akan saya jelaskan setelah saya membuat ladder diagramnya. Oke, langsung saja kita bikin simulasi conveyor-nya. Langsung saja kita buka aplikasi CX di programmernya ya. Ini kita klik new aja. Oke. Namanya simulasi saja, bebas. Untuk device type-nya CP1L dan klik OK.
Oke, jadi yang pertama itu uh, kita pasang ladder nih ya, ladder NO ya, LD, address-nya 0.00, terus untuk namanya itu start. Kita serikan dengan NC, address-nya 0.01 dengan nama stop. Dan outputnya itu address-nya 6.00 dengan nama IR. Terus di bagian sini atau di paralel dengan NO, address-nya 6.00 dengan nama IR. Terus di sini kita pasang yang IR-nya juga 6.00 IR, dan outputnya itu ke conveyor ya, dengan address 100.00 conveyor 3. Jangan pasang di sini tapi pasang di sini ya. Sini IR juga LD, tapi addressnya itu sama juga addressnya dengan nama IR ya. Terus di sini kita pasang yang sensornya ya, LD 002 dengan nama sensor 3. Dan outputnya itu dengan address 100.01 dengan nama conveyor 2. Conveyor 2. Oke, selanjutnya di paralel. Addressnya itu 100.01 conveyor. Oke. Selanjutnya di sini kita pasang yang IR-nya juga 6.00 dengan nama IR. Terus LD-nya address-nya 0.03 dengan nama sensor 2. Outputnya itu dengan address 100.02 dengan nama conveyor 1. Oke. Di sininya saya lupa pasang ini ya, pasang NC-nya ya, NC timernya LD not, addressnya T quadruple 0 dengan nama timer. Sininya juga kita pasang yang LD-nya, LD not, addressnya 0.04 dengan nama sensor 1. Oke, di sini di paralel juga dengan conveyor 1. LD addressnya 100.02 conveyor 1. Di paralel dengan sensor 2-nya. Lalu di bagian bawah sini, di 4 ini kita pasang ininya ya, LD lagi, address 102 dengan nama conveyor 1. Oke, kita pasang tim quadruple 0 dengan pagar 50 atau 5 detik ya kalau nggak salah, 5 detik. Kayaknya seperti ini aja ya untuk rangkaian conveyor tersebut. Oke, marilah kita jalankan terlebih dahulu apakah untuk laddernya ini sudah bisa atau belum gitu di running. Oke, sepertinya tidak ada kesalahan. Ntar kita coba jalankan dulu ya. Conveyor 3 akan berjalan gitu ketika kita start. Dan ketika kita matikan, maka conveyor 3 itu akan tetap berjalan gitu. Coba ininya kita matikan, maka dia akan mati.
Oke, coba ininya kita jalankan. Ininya kita jalankan, conveyor 3 jalan. Ininya juga kita jalankan, conveyor 2 jalan. Ininya kita jalankan, dan conveyor 1 jalan. Dan dia akan menghitung ke sini, ke 5 detik ini. Dan conveyor 2 akan mati gitu. Jadi sistemnya seperti itu ya. Uh, jadi yang udah saya jelaskan tadi terkait dengan ini ya, poin-poin ini ya, yang udah saya jelaskan tadi. Motor 3 di awal, pindah yang kedua ke satu, lalu ketika waktunya habis, maka yang kedua ini akan mati ya. Kedua ini akan mati. Dan motor 3 dimatikan menggunakan tombol power NC. Ini power NC mati ya. Ini kan tombol 3 menyala ya. Jika ditekan, dia akan mati ya. Berarti udah bener ya. Oke, jadi untuk penjelasan poin-poin terkait hal ini sudah disesuaikan terkait dengan ladder diagram tersebut. Oke, langsung saja kita bikin gitu dengan aplikasi CX Designer-nya. Oke, langsung saja kita buka aplikasi CX Designer-nya. Kita klik new, simulasi. Oke, jadi untuk namanya itu adalah simulasi conveyor ya. Simulasi conveyor, kita berikan label dulu. Oke, labelnya simulasi conveyor. Conveyor atau conveyor ya. Conveyor. Kalau tadi di ladder tadi conveyor ya. Kayaknya conveyor aja deh. Conveyor. Oke, untuk tulisannya jangan lupa ini dengan 11 akan di atas, di tengah dan di atas. Oke, kita pahami dulu terkait dengan ladder ini. Tombolnya itu start stop. Tombolnya itu ada dua ya. Tombolnya itu ada dua. Kalau untuk outputnya itu conveyornya ada 3. Mungkin sensor IR ini kan outputnya ya, IR. Mungkin saya akan memasang ini ya, mungkin push buttonnya 2 dan juga conveyornya 3 aja ya, gitu aja ya. Oke, langsung saja kita bikin gitu. Push buttonnya 2, push button. Soalnya kan kalau misalnya dilihat ini itu outputannya itu hanya ya gitu indikatornya. Kalau misalnya ini kan nggak perlu gitu. Kalau yang ini tuh uh, boleh dipasang, cuman sepertinya nggak perlu gitu. Soalnya kan ini saling terhubung dengan yang ini. Jadi output yang ini, inputan yang ini akan outputnya akan ke conveyor gitu, sehingga yang kita perlukan hanya indikator si conveyor saja gitu. Oke, kalau setnya yang switch 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 kita pilih yang button ini ada 2 ya, mungkin ini sama edge.
Ini mungkin yang ini ya. Nah, yang ini. Oke, sip. Oke, gitu. Untuk namanya itu kita kasih label mungkin ini PB stopnya ya. PB stop. Kita letakkan di bagian centernya. Dan yang di sebelah kanan ini adalah PB starnya ya. PB star. Oke, PB stopnya dan PB starnya sudah kita pasang. Selanjutnya yaitu outputnya. Ada conveyor, ada 3 ya conveyornya. Mungkin kita pasang ini aja ya, pasang gambar conveyor aja ya, supaya lebih keren gitu. It's conveyor ya, conveyor di sini, lamps, orders, conveyor. Oke, yang ini aja, samakan aja. Oke, sip. Mungkin kita ini ya, kita bikin ke bawah gitu. Dengan nama conveyor. Sama seperti ini, kita mulai dari 3 ya, 3 ke 2 nanti ke 1. Conveyor 3. Oke, kita copy aja. Dan kita naikin ke atas. Oke, naikin ke atas juga. Kita sejajarkan. Oke, sepertinya seperti ini aja, 3, ini 2, dan yang di bawahnya 1. Oke. Oh ya, di sininya kita pasang ini juga ya, kita pasang 3D-nya ya, 3D dimensionnya. Sini juga, dan di sini juga supaya ini ya, supaya mempercantik ya. Oke, oh ya saya lupa ya. Kalau untuk ini kan dia ada on off-nya ya. Saya lupa. Seharusnya ini itu harus berbeda gitu terhadap si on-nya gitu. Misalnya yang ini nanti off dan yang ini itu on gitu. Nah, saya lupa sininya yang ini ya. Yang ini tadi ya. Oke, benar. Dan ininya yang ini juga. Kalau misalnya yang tadi itu on off-nya enggak ini dia enggak kelihatan gitu. Oke, untuk oh ya, sebenarnya kalau untuk sensornya itu dalam ladder tadi uh, ini kita matikan dulu. Sensornya itu ada di sini deh ya sensornya. Uh, sensor 1, sensor 2, dan sensor 3 ya. Sensor itu apa sih? Sensor itu ibaratnya inputannya gitu ya. Mungkin inputannya itu kita pasang button aja ya. Kita pasang button.
mungkin ini aja, atau copy. Sensor mungkin switchnya kita ganti aja mungkin ya, yang bagian rectangle aja ya. Bebas sih, sesuai selera saja. Ini sensor sensor 3, ini sensor 3, ini sensor 2, dan yang ini itu sensor 1. Oke. Labelnya sensor 1. Oke, copy, pastekan ya. Sensor 2, dan juga yang di bawahnya sensor kebalik ya, ini sensor 3 ya. Ini sensor 3, sensor 2, sensor 1. Oke. Di sensor ini bakalan ditekan nanti ya. Oke. Oh ya, untuk ini address sensornya lupa saya pasang. Belum saya pasang maksudnya. Sensor 3 02. Sensor 2-nya 03, dan sensor satunya itu adalah ini ya, 04 ya. Oke, sepertinya sudah cukup. Selanjutnya langsung saja kita jalankan apakah untuk CX Designer-nya itu sudah bisa berfungsi atau belum gitu. Kita silang dan kita klik Ctrl T. Oke, kita tunggu beberapa saat atau beberapa detik ya. Dan dia akan muncul widget. Oke. Mungkin supaya lebih enak dilihat, mungkin gini aja deh ya. Ininya kita taruh sini, sini ya. Gini aja. Mungkin ada kepotong ya. Ada kepotong. Oke, gini aja. Tombol startnya kita tekan. Nah, dia conveyor 3 akan menyala gitu. Conveyor 3 akan menyala. Dan ketika sensor 3-nya ditekan, maka conveyor 2 akan menyala juga. Dan ketika sensor 2-nya ditekan, maka conveyor 1 akan menyala gitu. Dan ketika PB stopnya ditekan, dan seperti yang sebelumnya dibilang, ketika udah ini maka conveyor 2 akan mati gitu, sesuai dengan yang di RTM tadi ya. Nah, conveyor 2 akan mati. Oke, dan ketika PB stopnya ditekan, maka untuk keseluruhan conveyornya akan mati gitu. Dan untuk poin yang di bagian sini, motor 3 akan mati ketika tombol power NC dibuka. Motor 3 ini akan mati ketika stopnya itu ditekan gitu, atau NC-nya itu dibuka. NC itu kan normally close ya, atau ini ya, atau stop ya. Maka dia conveyornya akan mati gitu. Jadi untuk implementasinya seperti itu ya. Oke, jadi untuk terkait dengan rangkaian yang di pertanyaan 3 ini sudah ini ya, sudah disesuaikan gitu ya.
Oke, kita silang terlebih dahulu ininya. Oke, jadi terkait dengan pertanyaan 3 ini sudah berhasil mengimplementasikan terkait dengan pertanyaan simulasi conveyor. Dan juga terkait dengan poin-poin ini sudah disesuaikan dan sudah benar gitu terkait dengan poinnya. Oke, kita lanjut di pertanyaan keempat, yaitu simulasi PLC dan HMI, yaitu sama seperti tadi menggunakan CX Programmer dan juga CX Designer. Cuman untuk bagian ini judulnya itu bebas ya, judulnya bebas dan tidak boleh sama gitu dengan mahasiswa lain. Oke, jadi untuk bagian ini saya akan membuat lampu lalu lintas ya. Seperti yang kita tahu, lampu lalu lintas itu kan dimulai dari merah, kuning, hijau, dan timernya itu nanti akan kita sesuaikan gitu, tergantung daerah ataupun keinginan kita gitu. Oke, langsung saja kita buka lagi aplikasi CX Programmer-nya. Oke, kita buka, klik menu, namanya simulasi saja. Device tab-nya CP1L. Oke, jadi kita pasang ladder ya, yang di bagian sini kita pasang ya, NO uh, W W 0.00, namanya itu PB start. Jadi ini untuk memulai si lampu nanti ya. Dan di sini kita pasang yang ininya ya, yang NC-nya ya, W01 PB stop. PB stop. Oke. Outputnya itu addressnya 10.00. Mungkin namanya itu holdingnya ya, holdingnya. Oke. Terus di sini di paralel gitu, di holdingnya dengan PB store-nya. LD 10.00 dengan nama holding. Terus di paralel. Di sininya kita pasang yang NC LD not T0002, name-nya nggak perlu. Terus yang di sininya diserikan dengan holdingnya 10.00 holding. Terus di sini kita pasang NC yang timer 0000. Oke, terus outputnya itu lampu 100.00. Ini lampu merah ya. Oke. Terus di bagian sini kita pasang timernya ya. Timernya mau berapa detik gitu. Misalnya untuk yang merahnya gitu. Yang merah kan mungkin ini kita ngasal dulu aja ya. Nanti akan kita sesuaikan gitu. Pada lampu lalu lintas mungkin kita pasang 5 detik atau 50. Dan ininya jangan di sini. Sini kita pasang. Oke. Selanjutnya di bagian bawah, di bagian 2 ini ya, jangan di bagian sini ya. Di bagian 2 ini kita pasang yang LD timer quadruple 0, name-nya nggak perlu, lalu diserikan dengan yang timer yang NC ya, LD not 1. Oke. Selanjutnya outputnya itu adalah merah kuning, lampu kuning berarti ya. Lampu kuning. Kalau kuning itu kan dia sebentar ya. Paling dia kita pasang 3 detik aja ya untuk timernya ya.
04 ini adalah ininya ya, indikator dari si tim tersebut ya. Memang udah ini, udah standarnya gitu. 30 atau 3 detik. It's addressnya ya. Nah, sebentar. Untuk yang 04 kali itu adalah addressnya ya. Dimulai dari 04 kali, lalu 000 baru 1. Oke, selanjutnya yaitu kita jumperkan di sini. Nah, di sini ya. It's. Nah, sepertinya balik salah. Ininya seharusnya nggak di sini ya. Oke, kita kasih garis lagi dan it's. Oke, untuk lampu kuningnya sudah. Selanjutnya yaitu lampu hijau. Lampu hijau. Nah, kita pasang LD note. Untuk T-nya T002. Namanya itu kosongkan saja. Lalu kita pasang yang ini ya, yang timer yang NC-nya ya. T002. Oke, ya intinya namanya kosongkan saja dan outputnya itu adalah addressnya 100.02 lampu hijau ya. Di sini kita pasang timnya 02. Mungkin ini kita pasang 5 detik aja ya. Ini push. Oke, sepertinya sudah. Selanjutnya, apakah untuk rangkaian lampu lalu lintas ini sudah bisa dijalankan atau belum? Marilah kita jalankan terlebih dahulu. Oke, Oke, ini kita silang terlebih dahulu. Oke, kita coba ya. Aktifkan di PB Star-nya. Tunggu 5 detik, maka dia akan kembali ke kuning. Oke, tunggu 3 detik, dia akan kembali ke hijau. Hijau menyala. Setelah 5 detik, dia akan kembali ke merah lagi. Lampu merah nyala. Oke, berarti programnya sudah berhasil ya. Dan coba kita tes untuk tombol stopnya. Oke, dia akan ke reset ya, akan tidak aktif gitu. Akan off. Oke, berarti untuk rangkaiannya sudah benar ya. Oke, kita matikan dulu. Oke, jadi untuk timernya nanti akan kita sesuaikan. Oke, kita lanjut ke bagian yang CX designernya ya. CX designernya, kita klik new. Ini adalah simulasi lalu lintas ya, yang akan kita terapkan di jalan lintas. Simulasi. Oke. Jadi kan seperti yang sebelumnya, kalau namanya itu adalah rambu lalu lintas ya. Kita pasang labelnya atau backgroundnya. Rambu lalu lintas, teks atributnya. Pilih ini 18. Oke. Kita klik pilih di tengah dan di atas. Dan seperti yang dilihat, kalau untuk push buttonnya ada 2 ya. Ada yang PB Start dan PB Stop. Oke, sebentar. HP saya mana ya?
Oke, untuk yang PB startnya ada dua berarti tombolnya ya. Kita cari yang push button. Sini kita taruh yang eh, merah, yang kita cari yang switch rectangle, kita pilih yang warna merah. Ini yang PB stop, dan yang satu lagi yang PB startnya kita pilih yang warna hijau aja ya, yang warna hijau. Oke, ya, kita kasih label juga, label PB stop, kita atributnya ini. Oke, kita lepaskan dulu, dan yang sebelahnya PB startnya. Startnya. Oke, setelah sudah, selanjutnya yaitu rambunya kan ada tiga ya, merah, kuning, hijau ya. Rambunya yang bit lamp mungkin kita urutkan saja ya, merah, kuning, hijaunya. Kita pilih yang bagian lensnya, circle yang merah, merah, terus yang kuning, yang kuning, yang ini ya, yang kuning, dan yang hijau. Yang hijau. Ini sudah sesuai, merah, kuning, hijau, tinggal dirapikan saja. Kayaknya sudah, selanjutnya yaitu namanya. Nah, ini merah, ini kuning, dan yang ini hijau. Kita tinggal rapikan saja. Oke, sepertinya sudah. Selanjutnya pasang addressnya ya. Pasang addressnya, PB starnya W. Kalau W itu berarti di sininya harus diubah juga ya. Oke, PB startnya, PB stopnya 1. Untuk lampunya merah itu 100.00, untuk kuning itu 101, dan untuk hijau itu harus 2. Atau 1, hijau itu 102. Oke, sepertinya sudah cukup. Langsung saja kita jalankan apakah untuk uh, simulasi ini sudah bisa berjalan atau belum. Kita aktifkan online simulatornya, aktifkan Ctrl T, yes to all. Oke, kita connect to PCX simulator, kita start. Oke, kita tunggu
sampai ada widgetnya ya. Nah, widgetnya udah muncul, langsung saja kita coba implementasikan. Mana ini? Sebelah kanan. Oke, ini di sini. Oke, oke udah kelihatan semua. Kita coba ya untuk menyalakan si rambu lalu lintasnya. Kita klik start, merah, 5 detik, kuning 3 detik, dan hijau 5 detik. Dan setelah hijau dia akan balik ke merah lagi. Kuning dan hijau. Dan akan terus-menerus gitu untuk pengaktifannya. Kalau untuk mematikannya kita klik PB stopnya, maka dia akan off semuanya gitu. Oke, berarti untuk simulasi yang terkait dengan rambu lalu lintas ini sudah ini ya, sudah bisa dijalankan ya. Silang. Oke. Oke, jadi begitulah terkait dengan uh, pertanyaan keempat terkait dengan simulasi yang saya uh, gunakan dengan judul rambu lalu lintas seperti yang sebelumnya sudah dipraktekkan. Untuk keberhasilannya sudah bisa di ini ya, sudah bisa dijalankan ya. Oke, untuk link videonya mungkin akan saya letakkan di bagian atas ini. Di bagian sini akan saya letakkan untuk link video secara keseluruhan gitu untuk pertanyaan satu hingga pertanyaan keempatnya gitu. Oke, begitulah penjelasan dari saya terkait dengan tugas RTM2, terkait dengan mata kuliah otomasi industri. Cukup sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.